Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih melanjutkan soal-soal persiapan ujian sekolah pada materi matematika peminatan. Kali ini sampai pada video yang keempat. Nah, materinya ada vektor, kemudian trigonometri, lingkaran, dan polinomial atau suku banyak ya. Kita mulai saja dari yang nomor 30, vektor. Diberikan 3 buah titik pada koordinat bola, yaitu ada titik A, B, dan C. Koordinat titik A -1, 1, -1, dan koordinat titik B-nya 2, 7, 8. Titik C adalah titik pada ruas garis AB, sehingga AC-nya sama dengan 1/3 AB. Kita buat saja garisnya. Nah, ini garis AB, ini A, B. AC 1/3 dari AB. 1/3. Nah, kira-kira C-nya di sini. Karena dia 1/3, berarti ini 1, ini 2 bagian ya. Kemudian ditanya koordinat titik C ini berapa? Koordinat A-nya -1, -1, koordinat B 2, 7, 8. Nah, kita bisa cari mulai dari koordinat C X-nya, yaitu 2 kali -1 ditambah 1 kali 2 dibagi 3. Ini 2 kali -1 ditambah 1 kali 2 dibagi 3, itu dari 1 tambah 2. Jelas ya? Nah, kemudian Y-nya, koordinat Y-nya, koordinat Y sama seperti tadi, 2 kali 1 ditambah 1 kali 7 dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Z, koordinat Z-nya 2 kali -1 ditambah 1 kali 8 dibagi 3. Berapa? 6/32. Jadi 0,3,2. Sebetulnya ketika tadi ketemu X-nya 0, pilihan yang 0 kan cuma 1 ya. Bisa langsung disilangkan ya. Oke. Nomor 31. Ada vektor A, vektor B, vektor C. Yang ditanyakan adalah proyeksi vektor ortogonal. Masih ingat rumus proyeksi ortogonal atau proyeksi vektor? Saya misalkan saja ada vektor A akan diproyeksikan pada vektor B, proyeksi ortogonal. Rumusnya adalah A kali vektor B per besar atau panjang vektor B dikuadratkan kali vektor B. Nah, di sini A plus B pada C. Maka lebih mudahnya kita cari dulu penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Masih ingat caranya? Tinggal dijumlahkan saja. Penjumlahan biasa. 1 tambah 2, 3 ditambah -3. 0 ya. Nah, baru kita bisa mencari proyeksinya, proyeksi ortogonal. Jadi apa? A plus B pada C sama dengan
A plus B nya ini berarti kita kalikan dengan C. 3 kali min 2 min 6 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 0 dibagi besar ini ya, besar C nya berarti akar min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ini besarnya dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, kali vektor C nya berapa? Min 2 4 2 min 6 ditambah 12 berapa? 6 kan, 6 per ini akar dikuadratkan, akarnya hilang berarti 24 kali min 2 4 2 6 per 24 itu berapa sih? 1 per 4 jadinya berapa? Min setengah 1 setengah, jawabannya mana? Min setengah 1 setengah. Nah, lanjut nomor 32, masih di bahasan tentang vektor. Ketahui vektor A dan vektor B. Yang ditanyakan panjang proyeksi A pada B adalah sepertiga akar 6. Panjang proyeksi berarti apa? Proyeksi skalar ya. Jika sudut antara A dan B adalah theta, maka nilai cos theta adalah berapa? Nah, di sini berarti proyeksi A pada B ini gunanya untuk mencari nilai X. Nanti kalau nilai X sudah ketemu, berarti kita bisa mencari sudutnya dengan rumus A kali B, vektor A kali vektor B. Proyeksi skalar. Kalau tadi kan proyeksi ortogonal ya. Kalau proyeksi skalar, rumusnya apa ya? Proyeksi skalar A pada B sama dengan A dot B per besar ya, dari vektor B. Kalau ini perkalian A kali B sama dengan apa? Besar A kali besar B kosinus theta. Nah, kita pakai rumus proyeksi skalar dulu. Di sini panjang proyeksinya adalah sepertiga akar 6. Ini sama dengan A kali B berarti 1 kali 2 ya, ditambah X kali 1 ditambah 2 kali min 1 min 2 ya, per besar vektor B berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 4 tambah 1 berapa? 6. Sepertiga akar 6 dikali akar 6 sama dengan 2 dikurangi 2 0 X ya. Ini akar 6 kali akar 6 6 bagi 3 2. Oh, ternyata X nya 2. Jadi vektor A nya itu sama dengan 1 2 2. Nah, sekarang baru kita ke rumus yang kedua, A dot B. A dot B sama dengan besar A kali besar B kosinus theta. A kali B nih, 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 1 2 ya, terus ditambah, bentar, kenapa nulis dalam kurung ya, ditambah 2 kali min 1 min 2 sama dengan besar A, berarti ini kan akar berapa itu, dikuadratkan 4 ditambah 4 kali akar besar B
nih 2 kuadrat 4 tambah 1 tambah 1 kosinus theta. Ini berapa? 2 ya. Ini akar 9 3. Ini akar 6 kosinus theta. Maka cos theta-nya sama dengan 2/3 akar 6. Nggak ada, rasionalkan akar 6 per akar 6. 2/3 kali 6 18 akar 6. Nggak ada, 1/9 akar 6. Betul enggak? Ini vektor A-nya coba kita cek lagi. Vektor A, panjang vektor A tadi X-nya ketemunya 2 ya. 1 2 2 berarti 1 tambah 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Betul ya? 4 1 1 ya, berarti 1/9 akar 6. Soal nomor 33 kita ke trigonometri. Trigonometrinya di matematika peminatan ini adalah persamaan trigonometri, tidak segampang trigonometrinya di matematika wajib. Ya, diketahui persamaan cos 2x ditambah cos x sama dengan 0, di mana x-nya dari 0 sampai pi. Nilai x yang memenuhi berapa? Caranya, langkah pertama, cos 2x-nya dirubah dulu ke dalam cosinus x. Cos 2x rumusnya 2 cos kuadrat x min 1 ditambah cos x sama dengan 0. Nah, biar mudah, cos x-nya akan saya misalkan menjadi y. Maka menjadi 2y kuadrat plus y minus 1. Nah, ini kalian faktorkan 2y y 1 kali 1 biar ada plus 2, ini plus, ini min, sehingga ketemu y nya adalah setengah atau y sama dengan minus 1. Nah, kemudian berikutnya y nya diubah kembali ke dalam cosinus. Cosinus x sama dengan setengah. Cos berapa yang sama dengan setengah? 60 atau 30? 60 ya. 60 derajat kalau dirubah ke dalam radian pi per 3. Ya, 180 dibagi 3. Kemudian sekarang yang min 1, cosinus x sama dengan min 1, cos berapa yang min 1? 180 atau pi. Jadi jawabnya yang D. Oke, lanjut nomor 34, masih di persamaan trigonometri. Kok soalnya semakin rumit ya? Ada sin kuadrat, ada cos kuadrat. Dirubah salah satu saja. Karena di sini ada sin, cos kuadratnya saja yang dirubah. 4 sin kuadrat min 5 sin x dikurangi 2. Cos kuadratnya bisa kalian rubah menjadi 1 min sin kuadrat. Oke. Jadinya 4 sin kuadrat min 5 sin x min 2. Ini pindah ruas saja ya, min 2 plus 2 sin kuadrat x sama dengan 0. Nih, 2 kali 1 kan 2, pindah ke kiri. 2 kali min sin kan min 2, pindah ke kanan, plus ya. Yang bisa dijumlahkan, jumlahkan 6 sin kuadrat x. Yuk, yang bisa dijumlahkan lagi, min 5 sin x min 4.
sama seperti tadi, arahnya ke pemisalan. Dimisalkan 6y kuadrat min 5y minus 4 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan. 3y kali 2y, kita coba-coba saja dulu ya, karena kan bentuknya koefisien y kuadratnya lebih dari 1. Oke, kita coba 3y 2y, terus kita coba angkanya 4 di sini, 4 kali 1 kan, ini 4 kali 2 8, 3 kali 1 3, biar ada min 5, ini min, ini plus. Nah, maka y yang pertama 4/3. Mungkin nggak nilai sinus itu lebih dari 1? Nggak mungkin kan? Berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kita urus yang satunya. Y-nya min setengah. Y-nya kembalikan ke sin. Oke. Sin berapa yang sama dengan min setengah? Ada 2 kan? Kalau nggak di kuadran 3, ya di kuadran 4. Nah, setengah itu kan sin 30. Berarti yang di kuadran 3 180 ditambah 30 210. 210 kalian rubah dulu ke dalam derajat ke dalam radian. Berapa? 7pi/6. Yang satunya di kuadran 4, berarti kan 360 diambil 30. 330 rubah ke dalam radian, berapa? 11pi/6. Betul ya? pi/6 itu kan 30. 30 kali 11, ya benar. 7pi sama 11pi/6. Masih di trigonometri. Ini rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ya. Yang dimunculkan di sini cos A min B. Masih ingat rumusnya? Cos A min B. Ya, apa? Cos kalau min berarti plus sin. Oke. Nah, maka yang kita butuhkan di sini sin A sudah ada, berarti cos P harus dicari. Cos P sudah ada, sin A-nya yang ditanya, cos P ada, sin P ya yang belum ada. Baik, kita gambar segitiga siku-sikunya dulu. Di sebelah sini saya gambar untuk sudut A dulu. Sinnya adalah 2/3, berarti seperti ini, depan per miring ya. 9 dikurangi 2, dikurangi 4, dikuadratkan. 9 dikurangi 4, 5 ya, akar 5. Pakai rumus Pythagoras. Segitiga yang kedua saya gambarkan untuk sudut P. 4/5. Ayo, cos ya, cos samping miring. 25 dikurangi 16, 9, 3. Maka dengan begitu bisa langsung masukkan kosinus A. Cos itu samping per miring, berarti akar 5/3. Cos P 4/5. Oke, ditambah sin A 2/3 kali sin P. Sin depan per miring 3/5. Sudah, tinggal menghitung saja. 4 akar 5 ditambah 6 dibagi 15
Kalau nggak ada jawabannya ya coba kita sederhanakan dulu. Ada nggak? Nggak ada. Adanya 1/15, 6 plus 4 akar 5. Nggak ada jawabannya ya. 36. Apa nih namanya? Terapan ya, soal cerita. Fungsi trigonometri. Ketinggian muka air pada muara sungai dalam satuan meter dinyatakan sebagai fungsi berikut. T beta, gamma sama dengan sin beta ditambah sin gamma. Jika beta menyatakan sudut bulan terhadap muara dan gamma menyatakan sudut arah angin, maka ketinggian muka air pada muara ketika betanya 105 dan gammanya 15 derajat adalah. Kelihatannya soalnya angin ya, padahal tinggal substitusikan saja. Nah, ketinggian muka air kan ini T. Nah, yang ditanyakan ketinggian muka air pada saat beta dan gammanya segitu. Ya sudah, tinggal ngitung aja. Sin 105 ditambah sin gamma, gammanya masukkan. Nah, pakai rumus jumlahan. Sin plus sin, rumusnya apa? 2 sin, jangan lupa kasih setengah, jumlah cos setengah selisih ya, sama dengan 2 sin 105 tambah 15 berapa? 120 bagi 2 60. Cos 105 dikurangi 15, 90 bagi 2 45. 2 sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2. Ini coret ya, jadi berapa? Setengah akar 6. Nah, jadi ketinggian air muaranya setengah akar 6. Nomor 37, persamaan lingkaran dengan pusat min 2,5 melalui titik 3,-7. Masih ingat persamaan lingkaran rumusnya? Yang berpusat di A, B, X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Pusatnya sudah ada, min 2,5 itu AB. Yang belum ada adalah jari-jarinya. Nah, persamaan lingkarannya pusatnya di min 2,5 melalui 3,-7. Kan gambarannya seperti ini. Misalnya ini ada pusat lingkaran, ini titik A yang dilalui. Maka persamaan lingkaran jari-jarinya kan jarak dari pusat ke titik tadi yang dilalui. Nah, maka R-nya kita bisa menggunakan jarak antara dua titik, yaitu X2 min X1 dikuadratkan, berarti 3 dikurangi min 2 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1. Untuk X1, X2, Y1, Y2 nya bebas sih, yang penting kalian konsisten. Kalau sudah beri nama ini X2 ya berarti min 7 nya sebagai Y2. 3 tambah 7 3 tambah 7 3 tambah 2 dikuadratkan ditambah min 7 min 5 min 12 dikuadratkan 144. Berapa ini ya? 169. Jari-jarinya 13. Nah, tinggal disubstitusikan ke rumus persamaan lingkarannya. Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat dikuadratkan X kuadrat plus 4X ya, terus plus 4 betul, Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan 169. Tarik ke ruas kiri semua, disusun
X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y 4 ditambah 25 dikurangi 169 min 140. Mana jawabannya? Plus 4X min 10Y min 140. Nah, lanjut ke nomor 38. Ini polinomial, teorema sisa ya. Bila fx dibagi x plus 2 sisanya 14 dan dibagi x min 4 sisanya min 4. Maka bila fx dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8 sisanya berapa? Pakai teorema sisa, kalau dibagi x plus 2, ini apa? Fx ya, fx dibagi x plus 2 dibagi x plus 2 itu sisa 14. Itu kan artinya f min 2 sama dengan 14. Nah, kemudian fx dibagi x min 4 akan sisa min 4. Ini artinya f 4 itu sama dengan min 4. Nah, cukup banyak fx jika dibagi berderajat 1 atau fungsi berderajat 1, maka sisanya adalah konstanta. Nah, cukup banyak fx jika dibagi berderajat 2, di sini adalah x kuadrat min 2x min 8. Ini misalkan hasil baginya adalah ax, sisanya adalah sebuah fungsi linear. Saya misalkan ax plus b. Ya, coba kita faktorkan. Di sini ada x min 4 kali x plus 2 kali hx ditambah ax plus b. Nah, kita coba substitusikan yang diketahui. Yang pertama adalah f min 2. Substitusi ke sini pasti 0. Berarti tinggal min 2a plus b sama dengan 14. Kemudian f4 substitusikan ke sini 0, pasti 4a plus b sama dengan minus 4. Nah, ini kita eliminasi untuk mendapatkan a dan b. 18 ya. A-nya adalah minus 3. Substitusi ke b. Mau pakai persamaan mana? Boleh yang pertama ya, min 2 kali min 3, 6. Ditambah b sama dengan 14, sehingga b nya sama dengan 14 dikurangi 6, 8 ya. Sehingga karena sisanya kita misalkan ax plus b, maka sisanya adalah min 3x plus 8 gitu ya. Oke, lanjut ke soal 39. Diketahui persamaan polinomial px sama dengan x pangkat 3 plus bx kuadrat min x plus q dan hx x kuadrat plus x min 2. Jika hx itu faktor dari bx, maka nilai q-nya berapa? Hx-nya faktor dari bx ya. Artinya faktor itu apa? Jika px dibagi hx itu akan bersisa 0 ya. Nah, langkah paling mudah ini hx-nya kita faktorkan dulu saja. Berarti plus 2 min 1. Maka x-nya ada min 2 atau x sama dengan 1. Sisanya akan 0. Nah, min 2 dan 1 ini kita substitusi ke px. Karena hx itu faktor, maka p min 2 ini akan sama dengan 0. Substitusikan saja. Min 2 pangkat 3 min 8 ditambah 4p ditambah 2 ditambah q akan sama dengan 0. Maka 4p plus q kan sama dengan
min 8 tambah 2 min 6 pindah ruas 6. Berikutnya P1 substitusikan kembali. Ya, berarti 1 ditambah P dikurangi 1 ditambah Q sama dengan 0 lagi. Ya, habis. Berarti tinggal P plus Q sama dengan 0. Ini tadi persamaan 1, persamaan 2, dieliminasi. Berarti 4P plus Q sama dengan 6, P plus Q-nya sama dengan 0. Maka 3P sama dengan 6, P-nya sama dengan 2. Otomatis Q-nya adalah minus 2. Baik, terakhir ke soal nomor 40. Diketahui titik P pada sumbu X dan titik Q pada sumbu Y. Sedemikian hingga OPQ adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang PQ 6/2. Kita coba gambar di sumbu koordinat. Titik P pada sumbu X, titik Q pada sumbu Y. Nah, kemudian siku-siku sama kaki, ini panjangnya sama, dan ternyata panjangnya PQ ini adalah 6/2. Otomatis ini adalah 6, ini 6 kan, OP-nya 6, OQ-nya 6. Nah, yang ditanyakan persamaan lingkaran pusatnya di O 0,0 melalui titik P dan titik Q. Artinya kan persamaan lingkaran dengan pusat O, jari-jarinya adalah 6. Ya sudah, tinggal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ingat persamaan lingkaran dengan pusat O itu rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini rumusnya. R kuadratnya berarti 6 kuadrat. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 D. Baik, itulah rangkaian soal-soal dalam rangka menghadapi ujian sekolah. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.